Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta jajarannya, dan jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lagi-lagi diberikan kesempatan nikmat bisa melakukan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita jalani, Allah terima dengan segala keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita teruskan kajian syirah. Namun sebelum itu, mari kita bacakan suratul Fatihah, terutama bagi pengarang-pengarang kitab yang kita gunakan kitabnya. Mudah-mudahan mereka semua mengizinkan ilmunya kita pelajari. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihat. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli wa ikhwa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya min syuhada'i والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا لمصنف هذه الكتب أن الله يعلى درجات في الجنة ونفعنا الله بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita teruskan sirah Nabawi yang kedua tentang kelahiran dan yang menyusui, masa penyusuan. Namun sebelum melangkah ke situ, saya ingin menyimpulkan tentang nasab baginda Rasul yang ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab. Sementara ibunya yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manab bin Zahra bin Kilab. Jadi ketemu di Kilab. Banyak sebenarnya catatan-catatan yang bisa kita nikmati sebenarnya. Kisah-kisah di antara kakek buyut beliau yang semuanya adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan di kalangan kaumnya. Salah satu yang kita ulas adalah kakek baginda beliau Abdul Muttalib yang nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Ternyata Abdul Muttalib itu dalam Qaulul Munji, Syarah Barjanji, itu bukan nama asli. Namanya Syaibatul Hamdi. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Ibunya orang Yaman. Ayah beliau Hashim, yang juga bukan nama sebenarnya. Dalam ekspedisi. Bukan ekspedisi, merintis. Jadi yang membuka jalur perdagangan antara Mekah Yaman, Mekah Syam, itu kakek buyut beliau, yakni Sayyidina Hashim. Namun saat perjalanan ke Yaman, ini perjalanan zaman dulu, bisa berbulan-bulan, sampai harus nginap tentu saja. Dan pada rintisan pertama ke Yaman, beliau menetap, kakek buyutnya ini menetap di Yaman dan menikahi wanita Yaman. Lalu kemudian karena istrinya sedang hamil, tidak bisa diajak jalan untuk kembali ke Mekah. Ditinggallah dia. Sampai di Mekah, ketika akan berangkat ke Syam, Sayyidina Hashim wafat. Lalu Abdul Muttalib yang anaknya sudah lahir dari kandungan ibunya, itu tentu saja diminta ke Mekah. Berjalan bersama pamannya. Orang mengira yang mengiringi pamannya, tidak disebutkan pamannya, Muttalib. Al-Muttalib itu nama paman Abdul Muttalib. Jadi Al-Muttalib, jadi anak Hashim. Al-Muttalib, paman Abdul Muttalib, itu bersama anaknya yang kita sebut sekarang kakeknya, si Abdul Muttalib. Itu orang-orang Mekah mengira sahayanya, karena ngikut rajin. Jadi ada anak muda yang rajin membantu. Dikira sahaya dari Al-Muttalib. Maka disebut Abdul Muttalib, maksudnya hamba sahayanya Abdul Muttalib. Al-Muttalib. Sampai sekarang
Jadi panggilan itu kemudian yang melekat kepada Sayyidina Syaibatul Hamdi. Kenapa dinamakan Syaibatul Hamdi? Karena versi pertama lahir dalam keadaan berambut putih. Berambut putih, kemudian ditambah Alhamdi dengan harapan mudah-mudahan memiliki perilaku terpuji. Dan terbukti beliau sangat dipuji orang Arab atau pada kaumnya. Kemudian Hashim juga, buyut beliau, selain orang yang membuka jalur perdagangan, Hashim ini ganteng ya. Ini konon menurut guru kita Hashim Hisham Hasim, itu orang yang dititipi ruh baginda Rasul, jalur yang dititipi ruh baginda Rasul, itu selalu memiliki muka yang cerah, tampak lain dari yang lain. Jadi ini pindah-pindah dari buyut sana, dari Ibrahim Ismail, terus itu pindah-pindah. Tapi semua orang yang ketitipan ruh baginda Rasul, wajahnya cerah. Dan Hashim ini salah satu orang Arab yang pernah dilamar oleh Heraklius. Hebat. Luar biasa. Jadi ini agak mengerikan juga itu. Dilamar oleh Heraklius tetapi ditolak. Tidak dilayani. Jadi Heraklius saat itu punya dua putri yang ditawarkan pada Sayyidina Hashim. Dan orang-orang Mekah saat itu memang melihat Sayyidina Hashim ini orang yang luar biasa. Meskipun usianya sangat singkat, ada yang 20 bilang, ada yang 25. Singkat berarti kan masih sedang kalau bahasa jejak gitu ya, gagah-gagahnya posisi. Jadi semua orang melihat selain ganteng, tapi juga memiliki kedermawanan yang luar biasa. Saat Mekah peceklik, beliau melakukan perjalanan ke Syam untuk membeli roti. Kemudian karena mustahil roti itu dibagikan secara utuh, maka beliau hancurkan. Beliau hancurkan menjadi bubur atau sarid bahasa Arab. Beliau hancurkan. Disitulah dia disebut Hashim. Jadi man awalu Hashimis sarid. Orang yang pertama membuat bubur sarid di Mekah. Bubur dari roti. Oleh karena itu beliau disebut Hashim. Kedermawanan, kegigihan, dan ketampanan itulah yang dikenal oleh Heraklius. Sehingga menawarkan putrinya. Itu bayangkan kalau diterima. Jadi beliau menolaknya. Subhanallah. Jadi itu jalur-jalur yang kakek buyut beliau. Dan Sayyidina Hashim lah ya orang yang diberikan mimpi untuk menggali sumur Zam-Zam yang kemudian menemukannya. Beliau meninggal di usia 20 atau 25 tahun. Luar biasa. Oleh karena itu, penulis Nurul Yakin menyatakan bahwa dari seluruh keturunan tidak ada, itu kalau dalam berjanji itu tarkul min sipahil jahiliyah. Tidak ada nota titik kejahiliahan di dalam keturunan baginda Rasul yang lurus ya atas. Enggak samping kiri kanan, maksudnya kakak adanya enggak, lurus maksudnya dari beliau Abdullah, Abdul Muttalib, Hasim, Abdul Manat, Qusay dan Kilab itu lurus, itu tidak ada titik yang bisa kita sebut sebagai jahiliyah. Oleh karena itu tentu kita bisa menepis bahwa orang tua Rasul misalkan tidak
tidak berada dalam kemuliaan. Jadi penulis Nurul Yakin menyatakan itu. Ke seluruh garis keturunan beliau tidak ada. Bahkan Sayyidina Abdul Muttalib itu mengharamkan dirinya atas khamar yang orang Arab saat itu menghalalkannya. Tapi dia mengharamkan untuk dirinya khamar. Artinya kita jelas melihat bahwa tidak ada celah kejahiliahan di keturunan baginda Rasul. Baik, kita teruskan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Wiladatuhu wa ridha'atuhu, kelahirannya dan menyusui disusuinya. Ulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain as-sani asyara min Rabi'il Awal amal fili. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Namun soal tanggal ini banyak ulama yang berpendapat. Yang 12 ini kesepakatan yang dimulai dengan Abu Ishaq. Yang lain ada yang tanggal 19. Ulama-ulama kontemporer terkini mutaakhirin mengatakan bahwa kelahiran baginda itu pada tanggal 9. Setelah melakukan runutan gitu, mulai mundur dari tanggal kita sekarang, itu akan jatuh tanggal 9. Tapi kitab Khulasan Nurul Yakin ini menggunakan tetap tanggal 12 Rabiul Awal karena lebih banyak pendapat ulama yang mengatakannya. Lalu kenapa ada perbedaan? Karena dulu belum ada pencatatan, apalagi akte kelahiran. Jadi hal yang wajar. Jadi hari Senin pada bulan Rabiul Awal tahun fil namanya. Bukan pada saat tahun filnya. Jadi menginjak tahun pertama, ulang tahun penyerangan Ka'bah. Wa sumiya amu wiladatihi amal fil li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaishan ila makkata li hadmil ka'bah wa kana fihi filun azimun fa ahlakallahul jaisha ikraman li wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama tahun fil pada tahun kelahiran baginda itu karena ada Raja Habasya. Raja Habasya ini afiliasi bagian raja kecilnya dari Romawi. Jadi kayak sekutu Romawi. Arsala ama, mengutus pada tahun kelahirannya jaishan, tentara, ila Makkah li hadamil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim, di situ ada gajah besar pimpinan. Kalau gajah karena memang makhluk seperti makhluk sosial, jadi makhluk berkelompok dan ada ketuanya. Disitulah ada gajah paling besar sebagai pimpinannya. Nah, kita abadikan fa'ahlakallahul jaisha, lalu Allah
menghancurkan tentara itu ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan akan kelahiran baginda Rasul. Jadi maulid Nabi itu Allah sudah mulai dengan Al-Fil suratnya. Jadi kalau ada yang minta dalil maulid, Allah sudah mengungkapkan dengan mencantumkan Al-Fil untuk memuliakan baginda Nabi. Diceritakan kisah diserang oleh Ka'bah, kan diserang. Abdul Muttalib itu mencegat, bukan mencegat untuk menahan, bernegosiasi. Ini kakek beliau. Apa yang beliau negosiasikan kepada Raja Habasyah saat itu? Supaya tidak menyerang Ka'bah, Anda boleh mengambil seluruh harta kekayaan kami, tapi jangan menyerang Ka'bah. Terbalik. Mohon maaf. Ketika hartanya disita, dia minta semua. Mohon maaf, terbalik ya. Ketika hartanya diminta, beliau meminta harta yang disita itu kepada Raja Habsyah. Raja Habsyah bingung. Kenapa Anda membiarkan Ka'bah? Kenapa Anda membiarkan Ka'bah? Kata beliau, soal Ka'bah itu ada pemiliknya. Yang ngurus, yang memiliki Ka'bah, bukan saya. Tapi kalau harta itu, harta saya. Balikin. Jadi Abdul Muttalib yakin bahwa tidak mungkin Habsyah bisa menghancurkan Ka'bah. Itu lahir nggak mungkin karena apa ya? Soal pengetahuan, ini soal keyakinan bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya. Maka urusan Ka'bah, urusan bukan urusannya. Tapi warganya yang dia pimpin, seluruh kaumnya urusannya. Tapi soal Ka'bah, hal lain. Jadi Ka'bah sudah steril, diserang, sudah steril, nggak ada warga. Jadi kalau istilah memasuki, kalau seandainya logikanya, sebenarnya itu sudah Ka'bah sudah terkepung orang pemilik warganya sudah minggir ke pinggir-pinggir, ke gunung-gunung. Semuanya sudah pinggir. Mereka tinggal ngeliatin doang. Kosong semua. Cuma Habsyah ini nekat masuk, ingin merubuhkan memang. Ingin merubuhkan Ka'bah. Ada alasannya. Ya, iseng juga. Karena dia membangun satu kanisa ini kayak semacam ya, gereja ya. Karena afiliasinya Nasrani, Romawi. Bangunan yang megah, berharap dikunjungi oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang Arab. Tapi ternyata tidak ada pengunjungnya. Dan lucunya lagi, ada orang Arab yang iseng. Itu bangunan apa diberakin. Jadi bukannya berkunjung malah dikotori oleh orang Ka'bah. Disitulah ya memang sudah garisnya, memang mau begitu supaya ditantang gitu. Supaya ada catatan sejarahnya bahwa dia mengepung Ka'bah dan akhirnya tidak berhasil. Allah mengirim burung ababil. Ini kalau kita perhatikan, Khairan ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Allah mengirim burung ababil, itu bukan mudhaf ilaih yang ngerti nahwu, tapi na'at manqut. Jadi sebenarnya bukan nama ababil.
Basa berbondong-bondong, ababil. Allah kirim burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijarah, yang melempari mereka dengan hijarah, batu, min sijil. Sijil di mana tuh? Dari neraka sijil. Batu burung dari neraka sijil diambil batunya. Dan megang batu panas. Itu kira-kira burung apa burung gitu. Luar biasa. Memang Allah kirim. Oleh karena itu ada yang berpendapat itu malaikat. Karena kalau burung yang pegang, otomatis burungnya kepanasan. Ini sijil. Dan batunya dari sijil. Nah, hancurlah. Sebelum hancur sebenarnya, gajah terbesarnya itu sudah memberi isyarat. Ketika mengarah ke Ka'bah, gak mau jalan, dia diam. Tetapi kalau pulang, jalan berdiri. Begitu berkali-kali. Sampai ditarik. Akhirnya itu terjadi. Hancurlah fil itu. Subhanallah. Di situ kita melihat, ya orang kalau sudah dikuasai nafsu, selalu menyerang. Dan kita juga mendapatkan heroisme yang luar biasa dari Abdul Muttalib. Dengan keyakinan full membiarkan Ka'bah tanpa steril lah, tanpa ada yang menghalangi. Karena yakin sepenuh keyakinannya bahwa Ka'bah ada pemiliknya. Kemudian wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Thalib. Setelah baginda Rasul lahir, yang menyusui setelah ibunya yaitu Suwaibah al-Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Thalib, hamba sayanya dari Abdul Muttalib, pamannya. Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian disusui kemudian oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian ila an balagha umruhu arba'a sanawat, sampai tinggal di Halimatus Sa'diyah ini, di perkampungan Bani Sa'ad, itu sampai usia 4 tahun. Nah, yang luar biasa pemberian nama Muhammad. Saat itu nama Muhammad itu bukan nama yang lumrah. Meskipun kakeknya Syaibatul Hamdi dari unsur kata yang sama, yaitu pujian, tapi nama Muhammad itu bukan nama yang lumrah. Muhammad itu artinya terpuji. Dia dari maf'ul, dari hammada yuhammidu, Muhammad. Kenapa? Harapannya dipuji. Tapi demikianlah Allah memberikan ilham kepada Sayyidina Abdul Muttalib untuk memberinya nama Muhammad, agar runut sesuai kitab-kitab sebelumnya. Jadi diberikan ilham nama Muhammad. Kemudian saat kelahiran, diberitakan kelahirannya di rumah Abdul Muttalib, Abu Thalib. Jadi Abu Thalib, di rumah Abu Thalib lahirnya, kemudian diberitahu kepada kakeknya, lalu kakeknya berkunjung, langsung segera menemui beliau dan diberi nama sambil berkeliling Ka'bah dengan nama Muhammad. Itu sebabnya kalau kita berjanji ada keliling Ka'bah, keliling muter saat mahalul qiyam, itu mengikuti. Kemudian yang luar biasa,
Yang jadi bidana Ummu Aiman Barkatul Habsyiyah amatu Abi Abdillah wa awwalu man arda'at Suwaibah Ummu Abi Lahab. Jadi ada di sini ada catatan yang berbeda, Suwaibah Abi Lahab dan Suwaibah Abi Thalib. Namun yang luar biasa, pamannya Abi Lahab yang kemudian menjadi musuhnya, yang kemudian menentang dakwah-dakwah beliau, saat mendengar beliau dilahirkan, beliau membebaskan dua sahaya. Luar biasa. Senang dia menyambut kelahiran anak kakaknya Abdullah itu. Senang. Ini Abi Lahab yang kemudian dicatat sebagai orang yang sangat menentang baginda Rasul. Itu sebabnya dalam riwayat setiap hari Senin Abi Lahab kalau masuk neraka itu diberikan keringanan akibat senang menyambut kelahiran baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita senangnya, dan senang itu merupakan tindakan hati, aplikasinya tentu berbeda, tidak sama setiap orang senang. Sayyidina Ali menghormati baginda Rasul, tidak ingin dekat, menjauh supaya Rasul bisa melakukan aktivitas. Tapi Ibnu Mas'ud senang mepet terus. Jadi kecintaan seseorang itu aplikasinya bisa berbeda. Ada orang yang ngelihat aja senang. Ada orang yang senang itu harus ketemu. Ada orang yang senang itu harus ngobrol. Ada orang yang senang itu yaitu Sayyidina Ali. Begitu juga meneladani beliau. Sayyidina Abu Bakar gigih meneladani beliau. Sayyidina Ali meneladani beliau dengan cara mengurangi ibadah, tidak melampaui beliau. Kalau Nabi witir 11 rakaat, Sayyidina Ali 9 rakaat. Karena khawatir timbul, ini aplikasi senang ini. Jadi yang namanya senang subjektif. Itu sebabnya kita di Nusantara mengadakan maulid, dan itu subjektif. Tidak bisa dalilnya senang aja. Senang. Jadi orang senang itu ya sesuai kesenangan. Yang penting tidak melanggar syariat tentu saja. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kali ini tentang kelahiran dan disusuinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.